Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Swastiastu ididana sareng sami. Sanemangkin kelompok titiang, jagin lantarang indik sejarah ring Bali. Sadurung, kelompok titiang lantarang daging cerita punika. Lugrayang, kelompok titiang nyinahang raga, saking kelompok 11 IPS, inggih punika titiang mewaste, anak agung Ayuan Rena Safitri, Jianita Adinda Putri Sasabone, Sarah Amelia Paramita, Lanzisha Alfi Haziza. Suksma, sana mangkin idayang pirenggang. Perang Jagaraga di Bali. Dahulu kala, Bali terdapat sejumlah wilayah yaitu Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembaran, Tabanan, Mengui, dan Bangli. Wilayah-wilayah ini masing-masing mempunyai kekuasaan sendiri dan merupakan negara yang merdeka. Hubungan antara raja-raja di Bali dengan Belanda sebenarnya telah ada sejak abad ke-17. Akan tetapi hubungan ini bukanlah hubungan politik. Hubungan raja-raja di Bali pada tahun 1827 dan seterusnya sampai 1831 dengan pemerintah Hindia Belanda hanyalah dalam bidang sewa-menyewa orang untuk dijadikan bala tentara pemerintah Hindia Belanda. Lalu, hubungan politik antara raja-raja di Bali dengan pemerintah Hindia Belanda baru terjadi pada tahun 1841 tatkala Raja Karangasem meminta bantuan dari pemerintah Hindia Belanda guna memulihkan kekuasaannya di Lombok. Hal ini memberi kesempatan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengikat negara itu dengan suatu perjanjian yang akan membuka pintu untuk mengadakan hubungan politik dengan negara-negara di seluruh Bali. Pada tahun 1841 juga diajakkan perjanjian dengan Raja-Raja Klungkung, Badung, dan Buleleng. Jika dilihat isi perjanjian, tampak bahwa pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam perjanjian tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Belanda. Raja-Raja Bali tidak akan menyerahkan kerajaan tersebut kepada bangsa Eropa lainnya, namun Raja memberi izin pengibaran bendera Belanda di daerahnya. Suatu masalah yang menyulitkan hubungan antara Belanda dan kerajaan-kerajaan di Bali adalah berlakunya hukum tawan karang, yaitu hak dari Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai ke wilayah kekuasaannya. Hukum tawan karang ini telah menimpa kapal-kapal di Belanda seperti yang dialami pada tahun 1841 di Pananti wilayah Bandung. Meskipun dalam tahun 1843, Raja-Raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan tawan karang, ternyata mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1844, di pantai Perancak dan Sangit terjadi pula perampasan terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar. Percekcokan kemudian timbul di antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan Belanda. Raja-raja Bali dituntut agar mau menghapuskan hak tersebut. Dalam tahun 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum tawan karang yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, tuntutan Belanda agar Raja Buleleng melaksanakan perjanjian yang mereka buat pada tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang dirampas dan menerima kekuasaan Hindia Belanda, telah menimbulkan kegelisahan pada diri Raja. Pati Buleleng, Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin diterima. Gusti Jelantik yang terkenal sangat menentang Belanda mengetahui akibat yang akan terjadi dengan penolakan tuntutan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Ia menghimpun pasukan, menggiatkan latihan Hindia Belanda
untuk berperang serta menambah perlengkapan dan persenjataan guna menghadapi hal yang tidak diinginkan. Sikap menentang dari Buleleng mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 24 Juni 1846 yang berakhir dalam waktu 3 kali 24 jam. Isi ultimatum tersebut antara lain menyebutkan agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan Belanda, menghapuskan hak tawan karang, dan memberi perlindungan terhadap perdagangan Hindia Belanda. Batas waktu ultimatum sampai 27 Juni 1846 tidak dapat dipenuhi oleh Raja Buleleng. Untuk memikirkan masalah itu, Raja membutuhkan waktu 10 hari. Gusti Jelantik diutus oleh Raja untuk merundingkan hal tersebut dengan Dewa Agung dari Klungkung, telah menyatakan pendiriannya Kerajaan Karangasem. Juga telah menyatakan sikap menentang pemerintahan Hindia Belanda. Penyebab Perang Jagaraga di Bali, berikut ini terdapat 2 penyebab Perang Jagaraga di Bali, yaitu meliputi sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yaitu sebagai berikut. Belanda hendak memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak-hak kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali atas daerahnya. Raja-raja Bali dipaksa mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di wilayah kerajaannya. Adat agama Sute yang dianggap Belanda tidak berperi kemanusiaan akan dihapus oleh Belanda. Lalu, adapun sebab khusus terjadinya Perang Jagaraga di Bali yaitu sebagai berikut. Faktor yang menyebabkan Perang Bali antara tahun 1846 sampai 1849. Masalah utamanya adalah adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali. Hak ini dilimpahkan kepada kepala desa untuk menawan perahu dan isinya yang terdampar di perairan wilayah kerajaan tersebut antara Belanda dan Kerajaan Buleleng dengan rajanya yaitu Raja I Gusti Ngurah Mada Karangasem beserta Pati I Gusti Ketut Jelantik. Telah ada perjanjian pada tahun 1843. Isisnya pihak kerajaan akan membantu Belanda jika kapalnya terdampar di wilayah Buleleng, namun perjanjian itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di wilayah Buleleng Timur dan Buleleng Barat. Dengan adanya kejadian tersebut, Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melepaskan hak tawan karangnya sesuai perjanjian tahun 1843 itu. Namun ditolak. Kejadian tersebut dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Buleleng. Kemudian berikut ini merupakan 2 kronologi Perang Jagaraga di Bali, yaitu sebagai berikut. Perang Jagaraga I. Pada Maret tahun 1848, sebelum Belanda melakukan penyerbuan secara langsung, pemerintah Belanda mengirim utusan ke Buleleng. Lalu, pada tanggal 27 April tahun 1848, pemerintah Belanda dengan resmi mengumumkan perang terhadap Raja Buleleng. Kemudian, pada tanggal 6 Juni 1848, armada ekspedisi Belanda yang kedua sudah merapat di pantai Sangsit. Ekspedisi ini diangkut oleh suatu kapal armada perang yang terdiri atas 22 buah kapal perang. Masing-masing kapal dilengkapi meriam-meriam dan persenjataan lainnya. Lalu dilanjutkan pada tanggal 8 Juni 1848, serdadu Belanda mendarat di desa Sangsit dan terus melakukan serbuan-serbuan di bawah perlindungan tembakan meriam dari atas kapal. Serdadu Belanda terbagi atas 4 divisi. Akhirnya terjadi pertempuran sengit di desa Bungkulan dan sekitarnya. Setelah itu, pada tanggal 9 Juni 1848, Mayor Sok berusaha menguasai Bungkulan menuju desa Jagaraga dan bermaksud memukul langsung pusat pertahanan Pati Jelantik. Sore harinya, sisa-sisa serdadu Belanda berhasil mencapai pantai desa Sangsit dan langsung menuju ke kapal. Lalu pada tanggal 20 Juni 1848, seluruh ekspedisi Belanda kembali ke Jawa. Kemenangan mutlak berada di tangan Laskar Jagaraga berkat kepemimpinan Pati Jelantik dan bersatunya Lakar dengan rakyat.
Adapun kronologi Perang Jagaraga II yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 14 April 1849, armada perang Belanda sudah mendarat di tepi pantai desa Sangsit. Kemudian, pada tanggal 15 April 1849, pagi-pagi buta, Patih Jelantik dengan diikuti oleh laskarnya sekitar 10.000 orang berangkat ke Singaraja, pura-pura untuk berunding dengan Jenderal Michels. Selanjutnya, lambung barat benteng induk Jagaraga jatuh ke tangan Belanda, dengan korban yang besar di pihak Laskar Jagaraga. Lalu, tanggal 6 April 1849, benteng induk Jagaraga jatuh ke tangan serdadu Belanda yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel C.A. de Brauw, dengan korban besar di pihak Jagaraga. Setelah itu, pada tanggal 24 Mei 1849, Benteng Kusamba diserang oleh pasukan Belanda yang bergerak dari pelabuhan Padang Bayi. Maka pada tanggal 25 Mei 1849, pada malam hari menjelang pagi, tiba-tiba perkemahan Belanda diserang oleh pasukan istimewa yang sengaja dikirim dari Klungkung. Dalam penyerbuan ini, Laskar Klungkung berhasil menembak Jenderal Michels. Letnan Kolonel Van Swieten memerintahkan seluruh armada kembali ke Jawa. Kematian sang jenderal merupakan kemenangan yang gemilang bagi kerajaan Klungkung, karena sekaligus mengusir Belanda dari wilayah kerajaan Klungkung. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Jagaraga. Dalam Perang Jagaraga ini terdapat 3 tokoh Perang Jagaraga di Bali, yaitu pertama ada Raja Buleleng. Raja Buleleng atau I Gusti Anglura Panji Sakti yang sewaktu kecil bernama I Gusti Gede Pasekan adalah putra I Gusti Ngurah Jelantik dari seorang selir bernama Silo Pasek Goblek yang berasal dari desa Panji, wilayah Den Bukit. I Gusti Panji memiliki kekuatan supranatural dari lahir. I Gusti Ngurah Jelantik merasa khawatir kalau I Gusti Ngurah Panji kelak akan menyisihkan putra mahkota. Dengan cara halus, I Gusti Ngurah Panji yang masih berusia 12 tahun disingkirkan ke Den Bukit, ke desa asal ibunya yaitu Desa Panji. I Gusti Ngurah Panji menguasai wilayah Den Bukit dan menjadikannya Kerajaan Buleleng yang pengaruhnya pernah meluas sampai ke ujung timur Pulau Jawa yang disebut Belambangan. Setelah I Gusti Ngurah Panji Sakti wafat pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng mulai goyah karena perebutan kekuasaan. Kedua, ada Raja Karangasem. Setelah Raja I Gusti Anglurah Ketut Karangasem wafat, pemerintahan Kerajaan Karangasem dipegang oleh I Gusti Gede Karangasem atau Dewata Ditopati antara tahun 1801 sampai 1806. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Karangasem semakin besar yang meluaskan kekuasaannya sampai ke Buleleng dan Jembrana. Setelah wafat, I Gusti Gede Ngurah Karangasem digantikan oleh putranya yang bernama I Gusti Lanang Pagoyangan yang juga dikenal dengan nama I Gusti Gede Lanang Karangasem. Dan yang terakhir yaitu ada Patih I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik wafat pada tahun 1849 yang merupakan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali. Ia merupakan patih kerajaan Buleleng. Ia berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Perang II yang terjadi di Bali pada tahun 1849. Sayangnya dalam perang terakhir ia gugur. Nah, setiap peperangan pasti akan menimbulkan dampak. Adapun dampak dari Perang Jagaraga yaitu mengakibatkan dampak di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial. Pertama, dampak Perang Jagaraga di bidang politik, yaitu mengakibatkan dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda dan berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya. Bahkan, raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Kemudian, dampak Perang Jagaraga di bidang ekonomi, yaitu mengakibatkan dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang
terakhir, yaitu dampak dari Perang Jagaraga di bidang sosial. Antara lain, banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapuskannya adat sute pada acara ngaben. Dan sampai pada akhir dari perlawanan Perang Jagaraga. Akhir dari perlawanan Perang Jagaraga mulai terjadi pada tahun 1849 dengan Belanda kembali mengirim ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mitchis. Mereka menyerang Benteng Jagaraga dan merebutnya. Belanda juga menyerang Karangasem. Pada 1906, Belanda menyerang Kerajaan Badung. Raja dan rakyatnya melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan dikenal dengan nama Puputan. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Bali yang berpusat di Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Maka setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang Benteng Jagaraga. Mereka menyerang dari dua arah, yaitu dari arah depan dan dari arah belakang Benteng Jagaraga. Pertempuran sengit tak dapat dielakkan, terutama pada posisi di mana I Gusti Ketut Jelantik berada. Benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Korban telah berjatuhan di pihak Buleleng. Kendatipun demikian, tidak ada seorang pun laskar Jagaraga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur dan pada tanggal 19 April 1849, Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Mulai saat itulah Belanda menguasai Bali Utara. Adapun nilai-nilai luhur di dalam Perang Jagaraga ini, yaitu walaupun Belanda pada akhirnya mendapatkan kemenangan dalam peperangan, tetapi mereka mengagumi kepatriotan dan keikhlasan orang Bali mempertaruhkan nyawa dengan persenjataan yang amat sederhana dan tidak seimbang. Sebagai hikmah yang dapat dipetik dari Perang Jagaraga ini adalah tercermin bagi kita sekarang suatu jiwa kepahlawanan, patriotisme bagi rakyat Bali. Hal ini didorong karena dilandasi oleh ajaran-ajaran keagamaan Hindu yang dianut oleh masyarakat Bali, seperti ajaran Satyam, yaitu kebenaran atau Nidihin, kepatutan, di samping rasa kesetiaan kepada Triguru, dalam hal ini kepada Guru Wisesa, yaitu raja sebagai kepala pemerintahan. Hikmah yang lain dari Perang Jagaraga adalah mengilhami kejadian-kejadian berikutnya, di mana nanti timbul Perang Puputan Badung, Puputan Kelungkung, dan Puputan Margarana. Di samping itu mendorong timbulnya jiwa nasionalisme sebagai akibat timbulnya rasa harga diri, tidak ingin kedaulatannya dilanggar oleh bangsa lain.